Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da thumma amma ba'du. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Abu Zakaria Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Hadis kelima dari bab Al-Mujahadah. Sebenarnya hadis ini harusnya dibaca dengan hadis keempat karena masih nyambung dengan pembahasan yang kemarin tentang sholatul al-lail, qiyamul lail. Walakin la ba'sa bihi. Al-khamis an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru ahya al-laila wa ayqadha ahlahu وجد وشد المئزار متفق عليه والمراد العشر الأواخر من شهر رمضان والمئزار الإزار وهو كناية عن اعتزال النساء وقيل المراد تشميره للعبادة يقال شددت لهذا الأمر مئزاري أي تشمرت وتفرغت له. Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan ahyal laila menghidupkan malamnya wa aiqadha ahlah membangunkan keluarganya atau istri-istrinya wa jadda bersungguh-sungguh wa syaddal mi'zar dan menguatkan ikat pinggangnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini masih berhubungan dengan hadis sebelumnya tentang hikayat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap malamnya kana yaqumu minal lail hatta tatafattara qadamah. Nabi itu apabila salat tahajud setiap malamnya sampai bengkak kedua kakinya. Kemudian Aisyah berkata, "Lima tasna'u hadza ya Rasulullah?" Kenapa kamu harus begini Rasulullah? Padahal ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Engkau sudah diampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Kemudian Nabi bersabda, "Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura?" Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Kemudian hadis yang berikutnya menggambarkan kehidupan Nabi yang biasanya tiap malam begini kondisinya, sholat malam sampai kakinya bengkak saking berdiri lama. Ini ketika malam 10 malam terakhir di bulan Ramadan lebih-lebih lagi. Ahyal laila. Bahkan setelah Isya Nabi SAW bertafarrug, diam di masjid untuk beribadah di malam tersebut. Ustaz, sholatkah? Ngajikah? Diam, melamun, sedekah? Dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, maksudnya itu Nabi setelah Isya itu bukan hanya sholat saja. Kebayang kalau sholat dari Isya sampai subuh, cangkelnya gimana? Betul tidak? Kita sholat 2 jam aja sudah ada setrum-setrum keluar di dengkul karena cangkel. Maksudnya ahyal lail itu bisa dengan ngobrol juga, berbicara kebaikan. Kemudian bisa dengan membaca Quran, bisa dengan duduk merenung, muhasabah. Jadi tidak full apa? Sholat. Bisa ngaji, tidur ibadah tidak? Bisa ibadah tidur tuh untuk menghidupkan nanti jam 2 malam. Jadi yang dimaksud ahyal lail mengisi malam tersebut dengan kebaikan, bukan hanya sholat. Kalau misalnya sholat cangkel, ngaji capek, istighfar cangkel,
ngobrol kebaikan. Ngobrol kebaikan gimana? Ya tentang nasihat atau dengan advice. Para jomblo-jomblo disenang dengan nasihat-nasihat penyemangat nikah. Nah, itu juga apa nih? Ibadah. Ahyal laila wa aiqadha ahlah, dan membangunkan keluarganya. Keluarganya dibangunkan. Wa jadda, dan bersungguh-sungguh. Wa syaddal mi'zar, ini istilah. Syaddal mi'zar dikatakan dalam buku ini artinya meninggalkan istri-istrinya. Jadi yang biasanya suami-suami yang bersama istri terus, kalau malam-malam tidak mau bertugas kecuali di dalam rumah saja. Ya, belajar malam, afwan anak ada tugas inti di rumah. Nah, kalau Ramadan tinggalkan istrinya, bertafarruq dalam ibadah. Ustaz, kan kalau di rumah juga ibadah, bersama istri juga ibadah. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Betul tidak? Tetapi tidak. Nabi SAW meninggalkan istri-istrinya bertafarruq di dalam masjid dengan memperbanyak macam-macam ibadah. Hadis ini adalah anjuran bagi kita sekarang 2 bulan kuranglah kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Maka perlunya mujahadah, bersungguh-sungguh. Tidak mungkin kita bisa menghidupkan 10 malam Ramadan, 10 malam terakhir kalau sekarang kita malas-malasan. Tidak mungkin kita bisa beribadah dengan sungguh-sungguh di bulan Ramadan jika di bulan yang lainnya kita malas-malasan. Maka dulu guru saya Syekh Nasir hafizallah taala mengatakan harusnya kajian Ramadan itu dimulai sebelum Ramadan. Jadi harusnya sekarang ini ramai ini kajian persiapan Ramadan. Jangan pas Ramadan baru kajiannya Ramadan. Biasanya gitu. Kalau Ramadan bahas tentang apa? Datang kepada Nabi telah berhubungan badan, itu aja yang dibahas setiap tahun kan. Kemudian tentang kisah apa orang yang makan, kemudian keburu azan, masih di tangannya masih ada apa makanan. Kemudian keutamaan Lailatul Qadar, keutamaan berbuka dipercepat, kemudian keutamaan sahur diakhirkan. Itu dibahasnya kapan? Kajian itu bulan Ramadan. Kalau sekarang bahas fikih Ramadan, belum Ramadan kok udah bahas Ramadan. Enggak. Justru fikih Ramadan dipelajari sekarang. Persiapan ketika Ramadan sudah ada apa? Sudah ada ilmu. Itu yang seharusnya dilakukan kaum muslimin sebelum datang Ramadan. Pelajarilah ahkam Ramadan sebelum datangnya bulan Ramadan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Faidah yang dapat kita ambil dari hadis yang pendek tetapi kaya akan hikmah. Yang pertama, kalau kita menginginkan hasil yang besar perlu ada usaha. Betul tidak? Lihat Nabi ini. Nabi sudah diampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang, tetapi masih berusaha. Maka kita apabila mau kaya ya berusaha, kerjanya harus semangat. Kalau kita mau pintar ya belajarnya harus ditambah lagi. Ada istilah usaha tidak akan mengkhianati hasil. Dikomentari itu tidak benar karena usaha hasil tergantung Allah Subhanahu wa taala. Yang benar apa? Usaha yang betul-betul insya Allah hasilnya juga betul-betul, ya kan? Inna la nudhi'u ajral muhsinin. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang baik. Maka menguatkan, mengoptimalkan usaha itu akan menghasilkan hasil yang baik. Ada sebuah pepatah, la tajza'anna sunnatan anta sirtaha fa awwalu radin an siratin man yasiruha. Jangan pernah mencela kehidupan kamu saat ini, karena yang menjadikan hidupmu seperti ini adalah pilihan kamu. Misalnya lu gunanya gawe teh jadi tukang parkir, jangan mencela atau jangan menyesali jadi tukang parkir, karena yang mau jadi tukang parkir ya kamu sendiri, betul tidak? Kunaonnya juga gawe teh gajinya saeutik. Ya kalau kamu punya kemampuan yang lebih, pasti gajinya lebih gede. Jadi jangan kita menyesali apa yang sekarang kita apa? Sedang jalani. Karena yang pertama memilih hidup ini siapa? Kita. Kenapa ya saya kerja di pesantren padahal saya jurusan teknik? Ya jangan menanya kamu yang mengalamar kerja di pesantren. Karena usaha yang optimal, hasilnya akan optimal. Rasulullah ingin pahala yang besar, ingin diridhoi oleh Allah, ingin menjadi hamba yang bersyukur. Caranya datang ke masjid, tinggalkan istrinya, kencangkan ikat pinggangnya, beribadah.
Maka kebalikannya, kita ingin masuk surga tapi berleha-leha. Ini salah. Kita ingin hafal Al-Quran tetapi pegang Al-Quran belum pernah. Hafal Quran ya, diinstal langsung gitu, nggak bisa. Ada usaha. Kita ingin tabungan kita banyak tapi setiap dapat gaji kita belanjakan habis. Apa tabungan semakin banyak? Tidak bisa. Jadi ada proses yang harus kita lalui untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Seperti Nabi SAW, apa yang beliau lakukan? Datang ke masjid, hidupkan malamnya, tinggalkan istri-istrinya, kencangkan ikat pinggangnya, bahkan berdiri untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sholatnya sampai bengkak. Ditutup dengan apa yang dilakukan oleh para salaf. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, jika seandainya malam Lailatul Qadar bisa didapatkan dengan sholat, maka aku akan berdiri selama 1 tahun untuk mendapatkan Lailatul Qadar tersebut. Lihat, kalau seandainya Lailatul Qadar bisa didapatkan dengan sholat, maka dalam 1 tahun aku mempersiapkan Lailatul Qadar. Aku siap berdiri selama 1 tahun sholat untuk mempersiapkan Qiyamul Lail yang ada di mana? Di Lailatul Qadar. Kemudian Abu Qatadah Ibni Di'amah As-Sadusi rahimahullah ta'ala, beliau menghatamkan Al-Quran biasanya seminggu sekali. Tapi ketika bulan Ramadan datang, beliau menghatamkan 3. Ketika masuk 10 terakhir, beliau menghatamkan setiap hari 1 kali hatam Al-Quran. Ustadz, bukankah Rasulullah mengatakan tidak boleh menghatam Al-Quran kurang dari 3 hari? Maka jawabannya, di bulan Ramadan diperbolehkan menghatamkan lebih daripada 3 hari sekali, bisa 1 malam sekali. Bahkan ada yang bisa menghatamkan 1 hari berapa kali? Berkali-kali bagi yang mampu. Kenapa? Karena keagungan malam di bulan Ramadan, karena keagungan hari di bulan Ramadan, sehingga para salaf lebih bersemangat. Untuk apa? Mendapatkan pahala yang berlimpah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan umur kita ke bulan Ramadan. Semoga Allah tidak mematikan kita sebelum datang bulan Ramadan. Semoga Allah mengampuni kita dari dosa-dosa kita yang kita lakukan dari Ramadan kemarin sampai Ramadan yang akan datang. Karena Rasulullah mengatakan, ar-Ramadhanu ila Ramadan mukaffiratun lima bainahuma inijtunibatil kabair. Ramadan yang kemarin dengan Ramadan yang akan datang terdapat penghapusan dosa. Tidak ada dosa-dosa yang Allah hapuskan antara Ramadan kemarin dengan Ramadan yang akan datang bagi mereka yang meninggalkan dosa besar. Jadi dosa besar tidak diampuni kecuali dengan taubat yang sungguh-sungguh. Semoga Allah memberikan kesehatan, umur yang panjang, dan waktu yang luang untuk menjadikan kita hamba yang bertakwa untuk menyambut bulan suci Ramadan. Allahumma balighna syahr Ramadan, Allahumma balighna syahr Ramadan, Allahumma ja'alna minal muttaqin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.